ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. ما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الله الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم، صدق نبينا الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Suara saya jelas? Insya Allah jelas Ustaz. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warganya, sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa nafillah rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Qalas wa Ikhtilafun Nas, dan kita masuk ke pembahasan mas'alatun fi ta'addudil ahzab, permasalahan dalam berbilangnya kelompok atau partai atau golongan. Pembahasannya cukup panjang di sini, relatif panjang gitu ya. Cuman memang yang panjang itu hanya penjelasan tambahan sebetulnya. Bukan masuk ke dalam pokok bahasan tentang berbilangnya jamaah sebetulnya. Jadi ini terkait dengan masalah bolehkah berbilangnya, atau pertama masalah yang akan kita bahas itu adalah bolehkah kita membuat kelompok, buat partai, buat firqah lah bahasanya ya. Boleh tidak? Karena sebagian orang, sebagian kalangan menganggap membuat kelompok firqah, jamaah, hizib itu adalah sesuatu yang bid'ah ya, karena dianggap berpecah belah, memecah belah agama. Berdalil dengan ayat wala apa wa'tasimu bihablillahi wala, aduh tiba-tiba lupa, jangan kalian berpecah belah ya, jangan kalian berpecah belah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al Imran ayat 103. Wala tafarraqu ya, wa'tasimu bihablillahi wala tafarraqu. Wala tafarraqu itu asal kalimatnya wala tatafarraqu sebenarnya ya. Huruf taknya dibuang li takhfif untuk meringankan ucapan, maka kemudian menjadi wala tafarraqu. Dan janganlah kalian berpecah belah ya. Kalau suaranya kecil itu sebetulnya bukan suara saya yang kecil, di headsetnya ya. Sekarang gede nggak? Sudah kedengeran nggak? Cukup segini ya, cukup ya. Ini harus update headset. Oke, baik. Eh, nah, dengan berdalil wala tafarraqu ya, janganlah kalian berpecah belah, menjadi dasar dalil kemudian untuk mengharamkan membuat yang namanya jamaah atau kelompok. Kemudian masalah yang kedua, bolehkah kaum muslimin itu berbilang jamaahnya tidak satu ya. Dan yang ketiga, pokok bahasa kita adalah terus, kalau kalau boleh nih membuat jamaah, lalu apa dong fungsi jamaah itu? Apa aktivitas yang dilakukan oleh jamaah tersebut? Jadi kurang, kurang lebih pokok bahasan kita ada tiga ya. Yang pertama itu adalah terkait dengan bolehkah kita membuat jamaah. Yang kedua, bolehkah kaum muslimin berkelompok-kelompoknya jamaahnya banyak.
Dan yang ketiga, kalau boleh berjamaah, lantas apa aktivitas kelompok atau jamaah tersebut. Di sini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kathura at-tasa'ul bainan nas fi hadhihi al-ayyam haula al-ahzab wal jama'at al-islamiyah. Jadi banyak sekali hari ini pada masa beliau 1980-an ya pertanyaan tentang seputar kelompok, partai, eh, partai-partai Islam gitu ya. Yang pertama, apakah hal ta'addudul ahzabi wal jama'ati huwa fi salihil ummah? Apakah berbilangnya kelompok itu termasuk kebaikan untuk umat? Wahal yajuzu ta'addudul ahzab wal jama'ah. Ya, kemudian juga ada pertanyaan, apakah boleh itu kelompok dalam Islam itu berbilang dan banyak? Kemudian ada pertanyaan juga yang mengatakan kalau kelompok-kelompok yang ada pada hari ini tujuannya sama, ya goalsnya sama, pemikirannya sama, kenapa tidak digabungkan aja bersatu padu menjadi satu partai, kemudian dinamakan Hizbullah gitu ya, sebagai pengganti dari nama Hizbut Tahrir atau Ikhwanul Muslimin atau Al Jihad atau yang lain-lain, kumpul lah jadi Hizbullah. Kan ini kayak pernyataannya Gus Baha ya. Kata Gus Baha itu ngapain bikin kelompok baru kan gitu. Sudah ada kelompok-kelompok sebelumnya, mending gabung jadi satu aja. Kan itu ya. Baik, pembahasan yang pertama kita membahas dulu terkait dengan boleh nggak sih kaum muslimin itu membuat kelompok? Ini pertanyaan yang penting juga, pembahasan yang cukup penting juga karena pertanyaan terkait dengan bolehkah kaum muslimin berkelompok, membuat kelompok, membuat partai, itu adalah suatu pertanyaan yang sering juga ditanyakan ya, dan sering juga dijadikan sebagai apa ya, sebagai diskusi, sebagai diskusi ya, intinya sebagai tuduhan bahwa membuat kelompok atau jamaah itu adalah perbuatan bid'ah ya, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah tuduhan ini benar? Ya. Yang pertama, inna ijadal jama'ati awil hizbi fardun ala jami'il muslimin. Fardu kifayatin. Jadi sesungguhnya mengadakan, membuat kelompok atau partai itu hukumnya adalah wajib atas seluruh kaum muslimin dan hukumnya adalah fardu kifayah. Dari mana hukum ini bisa muncul bahwa membuat kelompok di dalam Islam jamaah itu hukumnya fardu kifayah? Nah, di antara dalil pokok yang diambil itu adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 104 yang kita masyhur ya. Yang mana Allah mengatakan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya ada di antara kalian segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan yaitu Islam, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi ayat ini memang pertama yang harus kita pahami, ulama itu tidak satu kata terkait dengan tafsir ayat ini. Ya, kurang lebih kalau kita klasifikasikan ulama itu terpecah menjadi dua golongan besar. Ya, yang mengatakan di antara mereka min di situ maknanya litabi'id, min di situ maknanya litabi'id, artinya bermakna sebagian. Jadi wal takum minkum ay, dan hendaknya ada di antara kalian sebagian. Nah, sebagian orang. Ya, gitu. Kelompok yang kedua menganggap min di situ maknanya libayan, minnya lilibayan. Jadi min di situ tidak bermakna sebagian, tapi sedang menjelaskan hendaknya ada umat, hendaknya umat itu secara keseluruhan itu melakukan tugas menyuruh kepada Islam, yang memerintahkan kepada kebaikan dan seterusnya. Jadi ayat itu tidak menjelaskan untuk membuat kelompok, tapi menjelaskan tentang tanggung jawab dan kewajiban umat Islam untuk melakukan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Nah, dari dua kelompok ini memang mayoritas mengatakan wallahu a'lam bahwasanya min di sini maknanya litabi'id, sehingga bermakna diwajibkannya kaum muslimin untuk mewujudkan kelompok di tengah-tengah umat Islam yang mengemban tugas apa yang disebutkan oleh Allah tersebut. Jadi ala kulli hal memang di situ ada ranah untuk berbeda pendapat ya, ada ranah untuk berbeda pendapat. Namun kelompok yang mengatakan min di situ bermakna litabi'id, sebagian yang menunjukkan kewajiban membuat kelompok ya, itu adalah pendapat yang kuat juga ya, pendapat yang kuat juga.
Makanya nanti ada di sini pendapat-pendapat para ulama. Contohnya di sini ini saya kurang 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 bagus ini. Beliau mengutip tafsirnya Syed Ridho ini nggak Ridho karena Al-Alamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahmatullah alaih dalam kitab Saksih Islamiyah juz pertama itu ketika membahas tafsir wal mufassirun di tafsir Al-Manar semacam tafsir Al-Manarnya Muhammad Rashid Ridho itu tafsir yang mardud tertolak tidak bisa dijadikan sebagai hujah karena sudah tercampur banyak kaidah pikiran yang itu tidak sesuai dengan apa yang sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh ulama. Intinya begini, makna jamaah atau hizib hal itu sebagaimana dalam kamus bahasa Arab ya, kamus Al-Muhit. Jadi hizib itu artinya adalah jama'atun minan nas, sekelompok orang. Atau juga bermakna jundur rajul wa ashabi alladzina ala ra'yih. Jadi pasukan seseorang, jadi tentara tentara dari seseorang dan pasukannya yang mereka berjalan mengikuti pandangan orang tersebut. Imam Al-Arabi juga mengatakan dalam tafsirnya, innal ummata bima'nal jamaah. Bahwa umat dalam ayat di atas itu bermakna jamaah, kelompok. Jadi wal takum minkum ummatun ay wal takum minkum jamaah. Hendaknya ada di antara kalian. Kalian itu merujuknya kembali kepada muslimin. Karena ayat sebelumnya wa'tasimu bihablillah, khitab seruannya itu untuk kaum muslimin. Jadi ketika wal takum minkum di antara kalian ay minal muslimin. Apa jamaatun adanya jamaah. Imam At-Tabari juga syekh gurunya para mufassir dalam tafsirnya mengatakan yakni bidzalika jalla thana'uhu wal takum minkum ayyuhal mu'minun jama'atun yad'una an-nasa ilal islami wa syara'ihi. Jadi kata Imam At-Tabari terkait dengan ayat ini hendaknya ada di antara kalian wahai orang-orang yang beriman apa jama'atun jamaah kelompok yang kerjaannya apa yad'una an-nasa menyeru manusia ilal Islam kepada Islam wa syara'ihi dan syariat Islam. Begitu juga Imam Al-Qadhi Al-Baydawi rahmatullahi alaih ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan min litab'id. Min di sini maknanya ditab'id, bermakna sebagian. Artinya hukum mengadakan kelompok ini fardu kifayah. Kalau sudah ditegakkan oleh sebagian orang, maka gugurlah dosa dari sebagian yang lainnya. Kenapa min di sini dimaknai litab'id? Li'annal amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkari fardun min furudil kifayah. Karena tugas yang dilakukan oleh kelompok ini yaitu adalah amar ma'ruf nahi mungkar adalah perkara fardu kifayah. Nah, karena tugasnya adalah fardu kifayah, maka mengadakan kelompok ini hukumnya juga fardu kifayah. Ya, ya, id lil mutasaddi lahu syurutun la yashtariku fiha jami'ul ummati. Karena orang yang menjalankan tugas surat Al Imran 104 ini punya syarat-syarat yang tidak diikuti atau tidak dibersamai oleh seluruh umat. Seperti dia punya ilmu ya terkait dengan hukum-hukum dan maratibil ihtisab, apa namanya tingkatan ihtisab wa kaifiyat iqamatiha wa tamakkun minal qiyami biha. Jadi memang sebagian ulama juga mengatakan maksud ayat 104 ini adalah hendaknya ada di antara kalian segolongan umat ay minal ulama dari kalangan ulama yang memang melakukan tugas amar ma'ruf nahi mungkar mengajarkan Islam di tengah masyarakat. Ada yang memang berpendapat seperti itu. Tapi ada juga yang berpendapat kelompok secara umum. Dan ini tidak saling bertabrakan kok. Yang penting membuat kelompok itu boleh dan dia melaksanakan tugas apa yang ditentukan oleh Allah, amar ma'ruf nahi mungkar. Dan amar ma'ruf nahi mungkar itu ya cukup dengan sesuai pengetahuan masing-masing saja. Kita tahu nih sholat wajib 5 waktu, ya sudah sampaikan itu kepada orang orang yang lain yang sekiranya belum sholat atau seterusnya. Itu sudah menjalankan amar. Nah, begitulah kata beliau, ini pendapat mayoritas ulama dalam menafsirkan ayat ini yang intinya menunjukkan hendaknya perintah Allah ini hendaknya itu me- kata hendaknya itu menunjukkan wajibnya
umat memiliki kelompok yang memiliki tugas yang disebutkan oleh Allah tadi. Jadi ayat ini justru menunjukkan keabsahan kita itu untuk membuat jamaah, kelompok, hizib. Jadi ketika wal takum minkum ummatun ay firqatun ay hizbun ay jama'atun. Jadi maknanya hendaknya ada di antara kalian segolongan umat, boleh kelompok partai atau jamaah, ya intinya kelompok ya, yang menjalankan tugas yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Ar-Razi ketika menafsirkan makna al-hizib, hizib itu apa sih? Hizib itu kan secara bahasa maknanya kumpulan. Makanya kan ada namanya doa-doa itu hizib-hizib ya. Hizib Bahar, hizib Nawawi, hizib yang lain. Nah, itu maksudnya kumpulan-kumpulan doa. Nah, karena hizib secara bahasa maknanya kumpulan. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi rahmatullahi alaih, al-hizbu ashabur rajul alladzina yakununa ma'ahu ala ra'yihi wa hum al-qaum alladzina yajtami'una li amri hizbihim. Jadi partai atau kelompok al-hizb adalah orang-orang daripada orang-orang yang mengikuti satu orang yang mana mereka itu senantiasa bersamanya mengikuti pendapatnya dan mereka berkumpul karena perkara urusan kelompok mereka. Nah, kalau kita mengkaji ayat 104 ini, ternyata Allah memberikan prasyarat terhadap kelompok yang mesti ditegakkan tersebut. Di antara syaratnya yang pertama, an yakuna lil jamaah awil hizb amiron. Hendaknya kelompok tersebut punya pemimpin, wajib hukumnya. Kenapa wajib punya pemimpin? Hal ini didasarkan oleh sabda Nabi. Apa kata Nabi? Idza kuntum salasatan fi falatin minal ardi fa'amiru ahadakum. Kata Nabi, apabila di antara kalian ada tiga orang di fi falatin minal ardi, di padang, pokoknya di tanah luas di bumi ini, melakukan safar gitu ya, perjalanan, fa'amiru ahadakum. Hendaknya kalian mengangkat salah seorang di antara kalian menjadi pemimpin. Nah, kata Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nail al-Autar, lagi orang yang bersafar cuma tiga orang saja wajib diangkat pemimpin untuk mengurusi urusan mereka bersama. Karena kalau nggak diangkat pemimpin, kacau nanti. Ya ketika terjadi persengketaan, ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi dan seterusnya itu mesti ada yang memutuskan kan. Maka kata Nabi, hendaknya di antara kalian mengangkat pemimpin kalau ada tiga orang. Nah, kata Imam Syaukani, ini adalah dalil jumhur terhadap wajibnya mengangkat seorang pemimpin yang menjalankan syariat Islam. Itu. Kenapa ya? Karena tiga orang di muka bumi aja wajib diangkat pemimpin, yang itu cuma mengurusi ya tiga orang, gitu, dua orang gitu ya. Apalagi untuk mengurusi urusan manusia yang begitu sangat pelik, yang mana satu dengan yang lainnya mesti ada pemutus dan seterusnya, maka lebih-lebih lagi wajibnya adanya seorang pemimpin yang mengatur, mengurusi persengketaan, memutuskan uh, perselisihan, memberikan hak kepada yang hak, menghukum orang-orang yang menyelisihi aturan, maka lebih wajib mengangkat seorang pemimpin yang seperti ini. Nah, termasuk pemimpin partai kelompok itu juga wajib ada pemimpin. Kenapa? Kalau nggak ada pemimpinnya ya rusaklah urusan kelompok itu. Masing-masing akan berjalan sendiri-sendiri. Begitu ya. Jadi yang pertama memang mesti ada pemimpin agar bisa menggerakkan kelompok ini sesuai dengan jalurnya. Taniha yang kedua, an yakuna asasul jama'ati awil hisbi qaiman 'alal aqidah al-islamiyah. Yang kedua, partai ini wajib berdiri, kelompok ini wajib berdiri di atas dasar akidah Islam. Ya. Hal itu karena Allah mengatakan, "Waman yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka agama tersebut sekali-kali tidak akan pernah diterima dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi Allah tidak menerima agama, pemikiran, pemahaman, ideologi, pandangan selain Islam. Maka kalau jamaah kelompok ini berdiri di atas selain akidah Islam, ya ini sesuatu yang dilarang oleh agama, oleh Allah. Ya, selain kelompok ini tugasnya itu adalah menyerukan syariat Islam, menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Yang mana bisa kelompok seperti ini berdiri di atas asas yang bukan akidah Islam. Bagaimana bisa contohnya partai liberal menjalankan tugas untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Ya itu kan kontradiksi, kontradiktif ya.
Maka ya sesuai dengan tugasnya yaitu menjalankan syariat, maka mau tidak mau ya asas daripada partai atau kelompok itu wajib berdiri di atas akidah Islam. Nah, kemudian syarat yang ketiga. Nah, kalau syarat ketiga ini menurut saya terlalu dipaksakan sih, ya. Jadi kata beliau tujuannya adalah untuk melanjutkan kehidupan Islam, bukan hanya sekedar sebagai pusat atau kegiatan yang tujuannya hanya sekedar bersifat sukarela atau bersifat moral, sosial gitu ya, atau bersifat cuman ibadah doang, ya, itu tidak cukup. Nah, ini sebenarnya tidak diambil langsung oleh ayat ini, pemahaman ini. Tapi pemahaman mesti kelompok itu bertujuan untuk melanjutkan kehidupan Islam, ini sebetulnya diambil daripada realita yang ada. Realita yang ada bahwasanya kemunduran umat Islam itu ya dikarenakan umat Islam meninggalkan syariatnya, meninggalkan agamanya. Dan ketika agamanya ini tidak ditegakkan oleh negara, maka banyak hukum syariat yang terabaikan. Sehingga adanya negara untuk menjalankan syariat sesuatu yang wajib. Nah, bagaimana bisa mengadakan syariat untuk negara? Ya harus mengembalikan kembali syariat ke tempatnya itu diterapkan. Nah, itu adalah dengan cara ya ditegakkan khilafah yang menjalankan syariat. Dan itu tidak mungkin kalau tidak apa namanya tujuannya adalah melanjutkan kehidupan Islam. Maka melihat realita itu ya kelompok yang ada mestinya untuk menjalankan fardu ini, kewajiban ini. Apa itu? Menegakkan kembali syariat dalam bingkai negara. Ya, ya. Kata beliau ya hal itu karena mewujudkan negara Islam itu wajib. Sedangkan menegakkan negara Islam kalau perorangan kan nggak bisa. Mesti harus berkelompok. Dan kelompok ini tidak bisa kalau cuma sekedar tujuannya adalah untuk akhlak, moral, pendidikan doang. Karena kalau ingin mewujudkan kembali syariat dalam negara, ini aktivitasnya adalah aktivitas politik, yaitu meraih kekuasaan. Maka aktivitas yang dilakukan pun karena tujuannya politis, ya aktivitasnya juga aktivitas politik. Nah, dan kaidahnya malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Perkara yang tidak bisa perkara kewajiban yang tidak bisa terlaksana sempurna karena adanya sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya berubah menjadi wajib. Nah, maka mengadakan kelompok yang bertujuan mengembalikan kehidupan Islam dengan cara diterapkan syariat Islam melalui negara itu adalah sesuatu perkara wajib. Wajib. Kemudian yang keempat, kelompok atau partai ini eh, cita-cita tertingginya itu adalah mendapatkan ridhonya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mendapatkan ridhonya Allah. Tanpa melihat apakah tujuannya akan terwujud secara cepat atau lambat, maka itu tidak menjadi masalah. Nah, yang kelima ini kata beliau syaratnya kelompok ini tidak mesti izin ke penguasa dalam dalam jalan kelompoknya, yaitu karena kan kewajiban itu sesuatu yang nggak mesti ada izin dari penguasa. Kalau kita mau sholat 5 waktu ya nggak usah ada izin ke siapa-siapa, karena itu kewajiban. Termasuk menegakkan kelompok yang menjalankan kewajiban itu ya tidak mesti hukum asalnya, tidak mesti ya harus izin-izin segala. Gitu. Karena ya kewajiban nggak mesti izin kepada siapapun termasuk penguasa. Adapun kalau mau izin ya itu kan administratif saja. Yang keenam, pengikat antara kelompok partai ini diikat oleh ikatan akidah Islam atau oleh ideologi Islam, yaitu keyakinan, pemahaman mendasar yang didasari oleh Islam. Maka kenapa ya? Karena tugas yang dilakukannya, tugasnya adalah untuk menyerukan Islam. Bagaimana bisa partai yang asasnya bukan Islam tapi menyerukan Islam? Itu kan anomali ya. Gitu. Ya maka sudah menjadi sewajarnya kalau partainya itu adalah Islam, tujuannya adalah menyerukan syariat, ya maka ikatan yang mengikat antara jamaah itu adalah juga ikatan akidah, bukan ikatan kebangsaan, bukan ikatan patriotisme, atau ikatan sekedar ikatan yang lain-lain ya. Tapi kita betul-betul diikat oleh ideologi akidah
Islam. Gitu. Nah, maka secara kesimpulan intinya pendapat pertama, pokok bahasan pertama. Jadi boleh nggak kita membuat kelompok? Jawabannya boleh. Dalilnya diantaranya tadi wal takum minkum ummatun yang menurut sebagian ulama bahkan mayoritas ini ayat memerintahkan kaum muslimin untuk mengadakan adanya kelompok atau jamaah yang menjalankan apa yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, yaitu menyeru syariat Islam, menyeru kepada yang ma'ruf yaitu syariatnya Nabi Muhammad, dan mencegah kemungkaran apa? Pelanggaran terhadap syariatnya Nabi. Nah, adapun kalau ayat yang wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah yakni Al-Qur'an atau Islam dan janganlah berpecah belah. Nah, maksud celaan jangan berpecah belah di sini itu adalah jangan kalian kaum muslimin berpecah belah sebagaimana pecah belahnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apa itu? Dalam urusan akidah. Jadi orang-orang kafir, ahlul kitab, mereka berpecah belah dalam urusan akidah. Ya, salah satu penyebab utamanya kan sudah kita bahas ya, yaitu mereka menjadikan prasangka atau dugaan itu dijadikan sebagai landasan untuk menetapkan keimanan, sehingga memunculkan perdebatan yang tak ada ujungnya, sehingga mereka berpecah belah itu dalam urusan pokok-pokok agama. Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, Nasrani mengatakan Isa anaknya Allah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, eh, nah, nah, jadi bantahan atau larangan jangan berpecah belah itu maksudnya janganlah kaum muslimin berpecah belah sebagaimana pecah belahnya orang-orang kafir, yaitu dalam urusan pokok-pokok agama kalian malah berpecah belah. Nah, itu yang dimaksud. Jadi larangan berpecah belah di sini itu berpecah belah seperti orang kafir, yaitu berpecah belah dalam pokok-pokok agama. Nah, itu tidak boleh. Nah, makanya di 104 Allah justru memerintahkan hendaknya ada di antara kalian segolongan umat. Di 103-nya jangan berpecah belah, 104-nya memerintahkan untuk membuat kelompok. Nah, maka komprominya tadi dan memang maknanya ke sana. Apa itu tadi yang wala tafarraqu dibawa kepada makna jangan berpecah belah dalam pokok agama, ya. Ataupun dalam selain pokok agama kalian membuat kelompok masing-masing untuk memperjuangkan apa yang menjadi gagasannya itu tidak menjadi salah. Nah, kemudian kalau kelompok ini disuruh untuk menyerukan Islam, bagaimana bentuk menyeru Islam kepada yang sudah muslim? Kalau orang kafir kan jelas, berarti kita menyeru mereka kepada agama Islam. Kalau kepada muslim, apa yang diseru? Yang diseru itu adalah agar kaum muslimin mau terikat dengan syariat. Yang kita seru, ya. Mengingatkan adanya pelanggaran syariat, ya. Mengingatkan tentang kewajiban-kewajiban mereka terhadap syariat. Nah, itu maksudnya menyeru kepada sesama muslim, yaitu menyeru kebaikan dan mencegah adanya kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di tengah masyarakat. Adapun dakwah kelompok tersebut atau kita secara umum kepada orang kafir ya cuma satu, ngajak mereka masuk Islam. Kemudian pokok yang kedua, kalau boleh kita membuat kelompok, ya berarti penjelasan kedua pun selesai, yaitu boleh nggak kita masing-masing kaum muslimin itu bukan masing-masing kaum muslimin itu punya banyak golongan, misalnya banyak kelompok, satu kelompok NU, satu Muhammadiyah, satu Persis, satu apa. Boleh nggak berbilangnya kelompok? Jawabannya boleh. Ya kalau buat kelompok hukumnya boleh, ya maka berbilangnya kelompok juga hukumnya adalah boleh. Ya apalagi kan setiap kepala orang beda-beda, sehingga melahirkan
pendapat yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Maka Muhammadiyah muncul, lalu NU muncul sebagai antitesa dari Muhammadiyah yang bersifat modern, gitu kan. Modern dan cenderung mengindahkan turos, gitu ya. Dan mereka terlalu terkagum dengan tokoh pembaruan yang dalam tanda petik pembaruan ya, seperti Muhammad Rashid Ridho, Jamaluddin Al-Afghani, ya, dan lain-lain. Nah, maka bangkitlah tahun 20-an Nahdlatul Ulama contohnya. Tujuannya adalah untuk menjaga turos dan warisan keislaman uh, fikih klasik, farfuqaha klasik. Ya gitu, karena masing-masing kelompok punya pikiran pandangan masing-masing, ya maka wajar ketika kelompok itu secara ya secara namanya secara kewajaran ya muncul berbagai macam kelompok yang berbeda-beda. Dan berbeda-bedanya kelompok ini tidak menjadi masalah. Yang penting kelompok ini masih dalam kategori muslim. Kalau sudah keluar dari Islam baru yang bermasalah. Nah, maka mustahil untuk menggabungkan antara satu kelompok dan kelompok lain karena punya pikiran dan pemahaman masing-masing. Nah, itu malah bahasanya itu menguras energi tapi tidak ada hasil, ya. Nah, ini contoh-contoh perbedaan antara satu kelompok muslim dengan kelompok yang lain. Contoh ada kelompok kita boleh kok menggunakan demokrasi dengan tujuan untuk memperkuat Islam atau untuk syiar Islam. Walaupun ya kalau mau jujur syiar Islamnya apa sih di parlemen? Ya gitu ya. Jelas berbeda dengan orang yang memandang masuk ke dalam parlemen, berpartisipasi, duduk bareng untuk membahas sesuatu yang haram, itu sama dengan menjalankan perkara yang haram, gak boleh. Karena kalau kita ikut legislatif, berarti kan kita duduk untuk membicarakan, memutuskan sesuatu yang haram, apa? Melegislasi suatu hukum. Padahal hak melegislasi hukum itu miliknya Allah. Manusia itu hanya berpikir bagaimana mengistinbatnya. Hukumnya udah ada. Nah, kan kata Allah kan nggak boleh. Kata Allah dan Rasul kan nggak boleh. Kalau ada kemaksiatan, kemungkaran, kita ikut duduk-duduk bersama di sana. Kan kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Fa in lam yastati fa biqalbihi. Fa in lam yastati fa bilisanihi. Fa in lam yastati fa biqalbihi. Wa dzalika adaful iman. Kita mengingkari dengan hati, yaitu tidak ikut bergabung di sana saja, itu termasuk iman yang paling lemah. Apalagi kalau kita ikut gabung, berarti nggak ada iman itu. Bagaimana bisa kita duduk untuk membahas sesuatu yang haram dan kita ikut bersama? Artinya kita ridho dong dengan perkara haram dan ya maka nggak bisa masuk parlemen sebetulnya. Selainnya terlalu selainnya politik demokrasi itu tidak memberikan ruang itu kepada Muslim Islam. Walaupun katakan suara rakyat, hakikatnya dia dikendalikan oleh para pengusaha. Karena dalam demokrasi itu harus ada suara masyarakat kan. Sedangkan masyarakat kan nggak tahu semua para wakilnya ini siapa-siapa aja. Maka cara paling instan adalah money politik. Ya. Mereka dikasih duit, dibantuan, dibangunin jalan, dan seterusnya. Dan itu biayanya besar. Dan yang mampu membiayai siapa? Ya sponsor. Sponsornya siapa? Para pengusaha-pengusaha besar. Nah, maka terjadi agreement kesepakatan. Pengusahanya nanti kalau kamu menang harus meloloskan undang-undang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Intinya memuluskan para. Jadi utopis lah intinya. Kalau kita mau merubah sistem atau ingin menegakkan syariat lewat parlemen itu utopis. Dan ini contoh-contoh lah perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, kemudian adapun tugas kelompok ini adalah tugasnya sebagaimana yang disebutkan oleh ayat ini. Satu, menyerukan kepada kebajikan, yaitu Islam. Memerintahkan kepada yang ma'ruf. Kalau dalam tafsir Tobari itu berarti memerintahkan, mengedukasi, menyampaikan syariat Nabi Muhammad. Yang ketiga, mencegah kemungkaran apa? Mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan Islam, syariat. Maka itu harus dicegah. Dan aktivitas ini kalau kita kategorikan sekarang ya itu masuk aktivitas politik. Itu politik itu
Karena dalam Islam politik itu kan mengatur urusan umat sesuai dengan syariat, yang baik dalam negeri ataupun luar negeri. Maka kelompok ini haruslah kelompok yang memang bercita-cita untuk menegakkan syariat Islam dalam bingkai negara Islam. Kenapa ya, panjang sebetulnya, ada dalam buku cukup bagus, judul bukunya itu Manhaju Hizbut Tahrir Fit Taghyir, metodologi Hizbut Tahrir dalam perubahan. Itu bukunya bagus, tipis, cuman 40-50 halaman. Tapi bukunya bagus di awal itu mukadimah. Kenapa kita sampai berkesimpulan harus menegakkan kelompok yang beraktivitas politik dalam rangka untuk mengembalikan syariat Islam. Itu apa namanya? ber- berangkat dari titik tolak masyarakat. Bahwa masyarakat kita hari ini mayoritas memang muslim, tapi pikirannya, pemahamannya itu bukan Islam. Kecenderungannya bukan Islam. Aturan yang mengaturnya bukan Islam. Sehingga Islam itu tidak wujud dalam kehidupan. Islam itu hanya ada dalam dada-dada muslim saja. Tapi dalam kehidupan, Islam itu nggak ada. Apa bukti konkretnya dalam bisnis? Emang orang kalau bisnis bicaranya halal haram? Tidak. Aturan yang mengatur bisnis mereka, apakah bicaranya halal haram? Tidak. Jadi Islam nggak wujud. Nggak dijadikan patokan standar. Jadi artinya ini masyarakat sakit, bukan masyarakat muslim. Nah, agar mengembalikan masyarakat menjadi masyarakat yang Islami, mau tidak mau pemikiran masyarakatnya, pemahamannya, kecenderungannya, aturan yang mengaturnya, itu semuanya harus bersumber dari syariat Islam. Dan itu tidak mungkin kalau tidak diterapkan syariat Islam. Dan tidak mungkin syariat Islam bisa diterapkan kalau tidak ada perangkat negaranya. Dan negara yang ditentukan dalam syariah untuk menjalankan syariat disebut khilafah, disebut daulah Islamiyah, disebut al-imarah al-islamiyah atau yang sejenisnya. Ya, maka mengembalikan syariat dalam bingkai negara itu sudah menjadi perkara wajib. Sedangkan mengembalikan itu nggak mungkin sendirian. Sendirian itu nggak bisa. Lagi berkelompok aja susah, apalagi sendirian. Maka berkelompok dalam rangka untuk menegakkan syariah ya wajib. Apa kaidahnya? Mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ya, Allah a'lam. Jadi itu yang bisa kita kaji, intinya ke sana sih. Ini semuanya turunan aja nih, kritik terhadap kelompok-kelompok yang menyuruh kepada akhlak. Dan jadi ini sudah keluar dari bahasan sebetulnya. Ini sudah masuk ke dalam kriteria kelompok yang semestinya ada. Cuman ini ya sudah keluar bahasan dengan judul kita sebetulnya. Jadi inti pokoknya tiga tadi sudah kita sampaikan ya. Sudah kita bahas. Pertama, boleh tidak muslimin membuat kelompok? Jawabannya boleh. Dalilnya Ali Imran 104. Jelas. Yang kedua, boleh nggak kaum muslimin punya banyak kelompok? Ya, kalau satunya berkata, yang nomor satunya dikatakan boleh, maka nomor dua juga dikatakan boleh. Selama memenuhi syarat yang tadi. Dasarnya adalah akidah Islam, partainya yang mengikat interaksi mereka juga syariah Islam, ya, maka boleh. Nah, yang ketiga tentang aktivitas kelompok ini apa? Kurang lebih tadi sudah saya sampaikan. Aktivitas kelompok ini itu menyerukan kepada Islam, menyeru kepada syariatnya Nabi Muhammad, dan mencegah terjadinya pelanggaran, bukan mencegah sih ya, eh, memberikan ya arahan agar tidak terjadi pelanggaran. Dan itu semua adalah aktivitas politik. Karena politik dalam Islam adalah mengurusi urusan umat. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ada lagi kelompok yang mengatakan kayak Salafi lah katakan, mengatakan kan nggak boleh berkelompok-kelompok, itu bid'ah. Ya, ajukan aja ayat ini 100 Al-Imran 100 sebagai bentuk coba. Tapi wallahu alam. Swab saya udah jam 9 lewat juga ya. Saya kembalikan pada pertanyaan. Ya, Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita dapatkan penjelasan ya berkaitan dengan eh, dalil ya kebolehan bahwa berbilangnya kaum muslimin dalam kelompok atau berbilangnya dalam jamaah, apakah namanya Muhammadiyah
NU Persis, kemudian ada Hizbut Tahrir, ada Jamaah Tabligh dan lain sebagainya. Itu bagian dari memahami ya, menjalankan dalil yang tadi disebutkan surah Al Imran 104 ya. Dan kemudian dijelaskan juga berkaitan dengan apa yang menjadi aktivitasnya. Ya Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian, adapun tadi ya berkaitan dengan kelompok yang mengatakan berbilangnya jamaah kaum muslimin itu adalah bid'ah, ya setidaknya ini menjadi eh, apa namanya perbandingan pemahaman ya, karena memang tadi dibilang ada eh, kalangan mufasir juga yang memang memahami itu. eh, Cuman inilah yang nanti kita coba tanyakan kembali, apakah dari antara Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan, bisa nanti kirimkan pertanyaannya. Dan ada yang mau berinteraksi juga langsung kepada beliau, bisa juga langsung present saja, langsung bertanya kepada beliau terkait dengan tema kita malam ini. Insya Allah nanti kita berikan kesempatan. Ya, em, untuk menunggu sembari ya Ustaz dari jamaah yang lain, mungkin saya sebagai menggunakan ya ada pertanyaan pertama ini. Silakan ini Bapak, Mbak atau Ibu ya. Silakan. Bu. Oke, oke Ustaz, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, tadi Alhamdulillah sampun dijelaskan yang tadi seolah kontradiktif gitu ya ayat yang 103 sama 104, tapi Alhamdulillah sampun jelas. Nah, sekarang tinggal yang ini Ustaz. Ketika ada celaan gitu ya bagi kaum muslimin yang tidak beraktivitas bersama sebuah kelompok untuk menegakkan agama Allah, ya seperti hadis yang barang siapa yang mati di pundaknya tidak ada baiat maka matinya jahiliyah. Nah, itu kan kemudian di sana ada celaan gitu ya kepada orang-orang yang tidak ikut serta mengupayakan hadirnya baiat untuk pemimpin. Nah, tapi kemudian bagaimanapun di landasan apa namanya bergabung dengan kelompok itu em, ini kan perintahnya segolongan umat, Ustaz. Ya, artinya kan kalau secara awam ya buat saya yang tidak paham apa tidak begitu memahami usul fikih ini kan seolah ya tidak harus semua orang begitu, tidak harus semua orang eh, bersama kelompok begitu. Nah, ini kok seolah kontradiktif Ustaz. Oke, bagaimana? Terus itu yang pertama Ustaz. Kemudian yang kedua, Eh, jujur hari ini, walaupun tadi nggak Ustadz Sampun menjelaskan bahwa bagaimanapun hukum asalnya membuat kelompok itu boleh, betul sehingga pun berbilang juga boleh dan adalah sebuah fitrah kalau isi kepala tiap-tiap orang yang membuat kelompok tadi juga beda-beda sehingga fokusnya kelompok tadi juga beda-beda. Ini itu insya Allah Sampun jelas. Cuma kemudian Ustadz, pada faktanya kan hari ini dengan berbilangnya fokus dari jamaah-jamaah yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, itu kan upaya untuk eh, istilahnya mewujudkan qadhiyah masiriyah atau upaya mewujudkan sesuatu yang urgen itu jadi tidak kunjung tercapai gitu karena kemudian umat ini di apa namanya istilahnya diarahkan dengan fokus yang berbeda-beda. Nah, ini bagaimana Ustaz menanggapinya? Oke, sampun dua itu Ustaz, insya Allah. Jazakumullah khair. Ya. Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama tadi sudah disampaikan sebetulnya. Jadi mewujudkan kelompok di tengah kaum muslimin itu kan fardu kifayah asalnya. Fardu kifayah itu kewajiban kolektif, yaitu kewajiban yang apabila sudah dilaksanakan oleh sebagian maka gugurlah dosa dari sebagian yang lainnya. Itu kan fardu kifayah. Artinya memang betul tidak harus semuanya ikut ke dalam kelompok itu karena fardu kifayah. Kan? Eh, Kemudian bagaimana lantas bagaimana dengan kaitannya kalau tadi menegakkan seorang pemimpin yang dibayar yang kata Nabi kan matinya seperti mati jahiliyah kalau tidak ada bayat di pundaknya. Nah, sebetulnya nggak kontradiktif. Jadi fardu kifayah itu kan
sesuatu yang kalau sudah dikerjakan oleh sebagian, yang mana dikerjakan oleh sebagian ini sesuai dengan tuntutan syariat, maka gugurlah dosa dari sebagian yang lain. Katakanlah contoh mengurusi jenazah. Mengurusi jenazah itu kan ada 5 kewajiban yang mesti dijalankan. Satu itu memandikan, dua menyolati, ya, ya satu memandikan, dua memberikan kain kafan, memakaikan kain kafan, ketiga menyolati, ya, keempat mengantarkan, kelima menguburkan. Ini fardu kifayah. Nah, kalau kelima ini sudah dijalankan oleh sebagian kaum muslimin dengan cara dan bentuk yang apa namanya, yang menggugurkan kewajiban sesuai dengan syariat, maka gugurlah dosa dari yang lainnya. Eh, Tapi pertanyaannya, kalau kelima kewajiban ini belum terlaksana, kira-kira gugur nggak dosa dari yang lain? Jawabannya kan belum gugur karena kewajibannya belum terlaksana. Ya, atau sudah dilakukan tapi tidak sesuai dengan bentuk syariat, maka belum gugur juga. Artinya kewajiban itu terus menjadi kewajiban bagi orang terdekat dari tempat orang meninggal itu. Dan terus melebar kewajiban itu sampai terlaksananya kelima hal tadi sesuai dengan tuntutan syariat, barulah gugur dosa dari lainnya. Sama dalam menegakkan katakanlah khilafah atau mengangkat seorang pemimpin yang menjalankan syariat, itu hukumnya wajib. Wajib. Cuman sampai detik ini kan kewajiban untuk mewujudkan pemimpin seperti itu belum ada. Ya, maka kewajiban ini terus melebar kepada setiap pundak muslim sampai terlaksananya kewajiban itu. Ya kalau karena kewajibannya belum terlaksana, bahkan sampai dikatakan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam Saksi Islami Juz kedua itu, kalau tidak saya salah ingat, itu sampai menjadi kewajiban setiap kaum muslimin di pundaknya masing-masing. Jadi berubah menjadi fardu ain jadinya. Kenapa berubah jadi fardu ain? Ya karena perbuatannya belum terwujud. Ya membuat kelompoknya mah fardu kifayah. Tetapi karena ada kewajiban lain yang itu tidak mungkin terlaksana kecuali dengan kelompok, dan kewajiban ini belum terlaksana, ya maka bergabung dengan kelompok yang bercita-cita atau yang fokus memang untuk menjalankan kewajiban menjalankan syariat, itu menjadi wajib ya bagi setiap orang, katakanlah begitu. Kenapa? Karena kewajibannya belum terlaksana. Terus menjadi kewajiban bagi setiap orang terus sampai kemudian tegak seperti ini. Dan sebenarnya kan kalau secara hitung-hitungan matematisnya kan nggak mesti semua orang ikut juga. Cukup 2% dari Indonesia, dari penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia 250 jutaan. Ya 2%-nya berapa ya? Itu aja. Itu udah lebih dari cukup untuk memberikan perubahan di tengah masyarakat, di tengah negara. Ya, sebetulnya. Dan tidak semua orang juga mesti harus ikut gabung. Kadang ada orang yang juga bisa gabung, tapi dia di luar, tapi dia mendukung dan berperan, itu juga bisa. Ya, karena memang hakikatnya nggak mesti semuanya gabung juga sih. Yang penting itu bagaimana mendorong untuk terwujudnya kewajiban itu gitu. Itu yang menjadi titik pentingnya sebetulnya. Bukan gabung kelompoknya sebetulnya ya. Tapi kan secara logika nggak mungkin orang mau eh, berjuang, contohnya mau mewujudkan itu kalau nggak ikut kelompok kan nggak bisa secara logika kan. Ya pasti akan, ya gimana ya gitu. Pasti harus harus gabung secara logika kan begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dengan banyaknya kelompok dan fokusnya beda-beda, dia kan semakin memperlama. Jawabannya memang betul. Ini semakin memperrunyam dunia persilatan. Semakin menjadikan jauh gitu ya tegaknya syariat. Dan ya itu realita yang memang ada di tengah muslim gitu ya. Menyikapinya gimana? Ya yang kita bisa sikapi hanya bisa terus mengedukasi masyarakat, itu aja. Karena kita nggak bisa memaksa orang untuk gak usah kamu bikin-bikin kelompok yang fokus buat akal-akalakan, kan nggak bisa. Kita nggak bisa maksa orang. Maka kita fokus kepada apa yang bisa kita laksanakan. Apa itu ya? Terus saja dakwah. Dakwah, mengajak masyarakat, tokoh, dan seterusnya. Nah, adapun kelompok-kelompok yang fokusnya malah ke yang lain-lain lah, katakanlah, ya kita katakan itu udah bagus. Mereka masih beramal. Atau katakanlah kelompok yang fokus mengajak masyarakat sholat, apakah itu buruk? Ya enggak lah, itu bagus dan berpahala. Mengajak orang sholat itu kan pahala. Sesuatu yang bagus dan tidak usah dicela. Ya. Terus tugas kita apa? Ya kita mengajak edukasi, mengasih tahu,
ya bahkan mengajak, ya terus saja kayak gitu. Jadi kan bahasanya kan ini kembali kepada pembahasan kodok kodar. Dalam pembahasan kodok kodar itu, Syekh Taqiyuddin dan Nabhani itu ada pembahasan yang cukup bagus kan. Beliau membagi dua perbuatan. Perbuatan manusia itu ada yang dikuasai, ada yang menguasai. Kalau di dalam buku ini nih, filsafat, buku yang viral, filosofi teras. Ya, bukunya isinya banyak yang saya gak sepakat juga. Tapi di sini dibahas tentang ini, sama bahasanya. Jadi ada perbuatan yang dikuasai oleh kita dan perbuatan yang tidak dikuasai oleh kita. Nah, fokuskanlah kepada perbuatan yang kita kuasai. Adapun keperbuatan yang tidak bisa kita kuasai, kayak pendapat orang, opini orang, pikiran orang, itu kan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Gak usah fokus ke sana. Habis waktu untuk sesuatu yang kita nggak bisa mengendalikannya. Jadi goals kita itu harusnya adalah terhadap sesuatu yang kita bisa kendalikan. Apa itu ya? Kita bisa ngajak orang, terus mendakwahi, terus mengedukasi, terus aja. Maka fokuslah dengan apa yang kita kendalikan. Adapun pendapat, opini, kemudian ya pikiran orang, itu pemahaman orang, sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Maka jangan fokus di sana. Yaitu biarkan saja. Tugas kita adalah ya sampaikan aja, udah gitu intinya. Sampaikan aja, bikin wasilah baru mungkin, bikin apa yang baru yang bisa mendobrak, terus aja begitu. Ya, fokus ke situ terus, membuat wasilah, membuat jalan baru, membuat ya terus ya. Sampai kemudian apa yang menjadi tujuan itu bisa diterapkan. Nah itu sih kalau nasihat pribadi ke diri saya sendiri, kadang kita kan suka menyibukkan terhadap sesuatu yang sebenarnya kita nggak bisa mengendalikan. Kayak wah ngapain sih ente bikin kelompok tapi cuma ngajak-ngajak orang buat sholat dan seterusnya, kan ini umat jangan ya kayak gitu ya, nggak penting sebenarnya kalau sampai 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 derajat seperti itu ya. Cukup aja sampaikan ya ini begini fokusnya, bla bla bla, masalah utamanya begini gini 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 gitu. Fokus dengan apa yang kita bisa kuasa dan jelaskan sejelas-jelasnya. Kalau memang itu perlu dijelaskan ya dengan bahasa yang santun dan seterusnya. Seperti itu sih, wallahu a'lam. Oke, Ustaz, jazakallah khair. Ya, Alhamdulillah. Coba kita konfirmasi dulu. Kalau memang masih ada dari Bapak Ibu, insya Allah kita tunggu. Ustaz, ini ada yang mau saya tanyakan. Nah, ini berkaitan dengan tadi ya sempat terputus bahwa penjelasan Ustaz tadi dibolehkan kita membangun partai atau kelompok atau firqah yang memang itu dibangun atas dasar Islam atau akidah Islam. Nah, lantas pertanyaan Ustaz, bagaimana berkaitan dengan status firqah yang tadi juga sempat Cek, cek. partai nasionalis ataupun partai sekuler kita bilang. Mungkin yang kita fokus di negeri ini misalnya. Yang ternyata para anggotanya itu adalah Muslim kita bilang. Anggotanya adalah Muslim. Nah, ini gimana status mereka bergabung di dalam itu, Ustaz? Yang kedua, partainya, Ustaz. Ya, bahwa mereka juga punya visi, misi, kita juga partai atau kelompok jamaah kaum muslim ini juga punya visi dan misi. Karena kita juga merasa khawatir mungkin ya dengan saudara kita yang berada di sana. Mereka eh, mengatakan ini bagian dari perjuangan mereka untuk memperbaiki negeri. Nah, ini gimana Ustaz? Tanggapan Ustaz terkait dengan kelompok yang di tengah-tengah kita juga masih ada akar rumpunnya Muslim, tapi di dalam kelompok yang tidak Islam kita bilangnya. Iya, Anggota. dia menegakkan partai, menegakkan kelompok yang dibangun dengan asas bukan akidah Islam, hukumnya adalah haram. Ya, nggak boleh. Dan bergabung dengannya ya haram. Kenapa? Ya karena sebagai seorang Muslim, landasan ideologi atau asas di dalam membangun segala sesuatu itu harus bersumber daripada akidah Islam. Yang mana dari akidah Islam itu pemahaman konsep itu lahirlah seperangkat aturan yang mengatur diri kita dalam berinteraksi dan seterusnya gitu. Ya kalau kelompok itu akidahnya dasarnya asasnya bukan akidah Islam tapi
dasarnya yang lain seperti nasionalisme kah, patriotisme kah, apa yang lain, hukumnya adalah haram. Karena dia berarti sama dengan, kalau individu kan sama dengan dia itu hidup dengan pandangan hidup bukan Islam, tapi pandangan hidupnya adalah nasionalisme. Berarti dari pandangan nasionalisme contohnya lahirlah seperangkat sudut pandang, seperangkat skop ya apa bahasanya? Iya sudut pandang ya. Bahwasanya oh saya ini Indonesia lebih baik daripada Malaysia. Malaysia itu bukan bagian dari, orang-orang Malaysia itu adalah orang asing terhadap saya orang Indonesia. Mereka bukan saudara saya. Mereka hanya tetangga, tapi bukan saudara saya. Saya harus lebih mendahulukan bangsa saya dari. Nah, itu kan pemahaman-pemahaman yang lahir dari nasionalisme. Yang mana pemahaman itu jelas bertabrakan dengan akidah Islam. Jadi kalau kita membangun asasnya bukan dari akidah Islam, ya jelas pandangan-pandangan interaksi yang lahir aturannya yaitu bukan Islam. Maka itu hukumnya adalah haram. Dan bergabung ke kelompok yang seperti itu hukumnya adalah haram juga. Karena kita sama dengan masuk kepada sesuatu yang tidak dilandaskan oleh akidah Islam. Yang nggak boleh. Haram. Kalau ada yang seperti itu ya wajib dinasehati untuk suruh keluar. Nggak boleh. Nah, itu sih. Jadi intinya nggak boleh. Haram. Ya, kalau ada kelompok dibangun selain daripada akidah tidak Islam. Karena kalau begitu berarti ya konsepsinya, sudut pandangnya, aturan yang muncul darinya, ya itu tidak Islam. Sedangkan Allah kan sendiri mengatakan wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari-cari agama, ideologi, sudut pandang, pandangan hidup selain daripada Islam, tidak akan pernah diterima itu ideologinya, agamanya, sudut pandang itu nggak akan pernah diterima oleh Allah. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nah, ini kan celaan dari Allah untuk menunjukkan bahwa mengambil selain Islam hukumnya adalah haram. Nah, celaannya tegas karena dia termasuk orang yang merugi di akhirat dan Allah tidak akan menerima. Ini dua sekaligus. Pakai lan lagi hurufnya. Lan itu kan menafikan masa akan datang. Dan ini abadi selamanya. Artinya ini dua indikator yang menunjukkan celaan itu menunjukkan haramnya kita mengambil pemikiran, pemahaman, ideologi, sudut pandang selain daripada Islam. Maka termasuk membangun kelompok bukan berdasarkan akidah Islam, artinya sudut pandangnya bukan Islam, ideologinya, keyakinan, pemahaman dasarnya bukan Islam. Ya, kan? Berarti Ustadz, untuk kaum muslimin yang berada di kelompok itu atau partai semacam itu adalah menjadi bagian dari mereka melakukan kemaksiatan juga berarti Ustadz ya. Betul. Masya Allah. Ya berarti ini setidaknya menjadi nasihat buat kaum muslimin yang berada di partai nasionalis ataupun partai sekuler ataupun partai yang mungkin hari ini mayoritas ya di negeri ini berada di dalam, setidaknya menjadi pesan untuk kita bahwa kita sebagai muslim harus terikat kepada hukum syara. Kelompok yang kita berada di dalamnya harus dipastikan memang berasaskan akidah Islam ya. Coba kita konfirmasi dulu. Syukron Ustaz atas tanggapannya. Ini ada pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Kalau memang tidak ada lagi, di kolom komentar ada masuk pertanyaan Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum. Keberadaan Putlah Hizib Rasulullah SAW pasca tegaknya Daulah di Madinah, apakah masih eksis? Mohon tanggapannya Ustaz. Ya, keberadaan kota Hizib Rasulullah pada kaki Idul Madinah apakah masih eksis? Ini kan teknis saja. Ketika Rasulullah di Madinah, ya Rasulullah kan udah menjadi kepala negara. Kemudian sahabatnya yang menjadi pembantu Nabi dalam menjalankan negara. Eh, itu sih yang saya tahu. Jadi kalau apakah masih eksis atau tidak, ya masih eksis. Eksis sebagai kelompok. Ngapain tugasnya? Ya sebagai ini apa namanya? Apa namanya check and balance ya. Jadi untuk tetap menjaga negara itu sesuai dengan rela syariat. Seperti itu. Makanya ya ketika zamannya Abu Bakar, Umar, maka tetap ada orang-orang tertentu yang memang tugasnya itu ya memberikan masukan kepada negara, memberikan kritik kepada negara dan lain-lain.
Jadi ini mah intinya mah teknis aja sih. Kayak kita nih contohnya. Sekarang bercita-cita menegakkan khilafah. Kalau khilafah sudah tegak, apakah jadi bubar kelompoknya? Ya kan enggak. Karena hukum asal kan membuat kelompok boleh kan? Termasuk dalam negara khilafah dong, boleh. Tugasnya ngapain? Amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu kan. Salah satunya memang mengoreksi penguasa kalau dia menyimpang dari syariat. Kata Nabi kan ad-dinu an-nasihah, agama itu nasihat. Ketika ditanya waliman ya Rasulullah, buat siapa tuh nasihatnya? Salah satunya wali a'immatil muslimin. Salah satunya adalah nasihat itu ditujukan kepada para pemimpin kaum muslimin. Artinya tetap harus ada yang mengkoreksi kinerja penguasa, kinerja pemerintah. Nah, yang mengkoreksi kinerja penguasa, pemerintah salah satunya bisa dari partai politik. Bisa per individu, bisa daripada partai politik. Jadi ya dalam karena partai politik kan mengubah kan tadi kan buat kelompok ya udah. Jadi boleh. Nah, adapun kalau setelah ditanyanya Rasulullah setelah di Madinah apakah tetap eksis, saya belum dapat literatur yang membahas itu secara spesifik gitu ya. Saya kan cuma dapat potongan pernyataannya eh, Imam Ibnul Qayyim ya, bahwasanya ada yang namanya Hizbur Rasul kan itu, kelompoknya Rasul. Ya, intinya kan Nabi membuat kelompok gitu. Membuat kelompok kemudian melakukan serangkaian kegiatan politis untuk meraih kekuasaan dengan kelompoknya dengan melakukan edukasi, pemutusan hubungan antara penguasa dengan rakyat, ya melancarkan serangan kepada pemikiran-pemikiran kufur, ya dan banyak hal, ya. Allah A'lam. Ya, Alhamdulillah. Ini mungkin satu lagi Tat, dari saya. Eh, eh, ada pernyataan misalnya begini Ustaz, bahwa hizib atau kutlah tadi menginisiasikan contoh misalnya eh, berdasarkan madhab misalnya Syafi'iyah, kemudian ada Hanabilah dan seterusnya, kemudian ada Ansor, ada Muhajirin. Apakah itu bisa menginisiasi ke dalam istilah hizib tadi Ustaz? Sehingga tidak cukup hanya dalil tadi saja bahwa realitasnya pada masa sahabat dan juga para masa generasi setelahnya memang hizib itu atau kelompok itu memang ada. Ada gimana Ustaz? Apa dari kelompok, ya, tadi saya kurang nangkep. Ya, misalkan ada pernyataan seperti ini bahwa ini inisiasi tentang hizib tadi, kelompok tadi atau kutrah tadi, ada yang menginisiasikan seperti madhab misalnya, seperti madhab Syafi'iyah, Hanabilah dan seterusnya, ini masuk kategori hizib misalnya, atau berdasarkan kesukuan misalnya ada Ansor, ada Muhajirin. Nah, ini bisa nggak dikelompokkan juga tentang hizib misalnya? Misalkan ada pernyataan semacam ini, gimana nih Ustaz? Secara bahasa bisa disebut hizib, secara istilah bukannya bisa karena kan hizib itu intinya sekelompok orang yang dia berjalan berdasarkan satu pemikiran yang sama dan diikat oleh aturan yang sama. Itu kan hizib. Cuman untuk mazhab itu kan sebetulnya bukan ke kelompok sih ya. Itu lebih kepada orang yang mengikuti satu pandangan imam yang sama gitu ya dalam menggali hukum. Jadi secara bahasa bisa disebut hizib, tapi secara istilah nggak bisa sih. Karena mazhab itu tidak terikat dengan pendapat imamnya juga. Dia hanya terikat dengan usul imamnya, tapi nggak terikat dengan pendapat imamnya. Makanya terpecah-pecah dia bukan satu kelompok yang beriringan bersama gitu. Jadi kelompok kalau hizib itu intinya sekelompok manusia yang berjalan di atas pemikiran yang sama, aturan yang sama, dan cita-cita yang sama. Makanya hizib itu lebih pas diartikan hari ini tuh ya partai. Kalau mazhab itu bukan partai, dia kelompok ilmiah bahasa kita mah. Ataupun berdasarkan kesukuan, ya kalau kesukuan itu diatur oleh aturan yang sama dan apa namanya bercita-cita yang sama dan juga pemikiran yang sama ya bisa disebut hizib juga. Kalau kalau memenuhi syarat itu. Tapi kalau cuma sekedar komunitas suku Sunda, suku apa yang nggak punya cita-cita tertentu dan itu juga nggak diikat oleh pemikiran yang sama, itu nggak bisa disebut hizib. Itu hanya komunitas saja. Komunitas yang bergabung atas dasar suku yang sama. Tapi kan pemahamannya beda-beda, aturannya juga tidak ada
aturan yang mengikat mereka, itu tidak bisa disebut hizib. Jadi kurang lebih hizib itu harus satu pemikirannya sama, diikat oleh sesuatu yang sama, bercita-cita yang sama, ya. Eh, Ya itu kurang lebih itu namanya hizib atau partai. Jadi kalau madhab tidak ada reality, komoditas kesukuan juga tidak ada reality. Jadi tidak bisa disebut hizib. Mungkin secara arti bahasa bisa, bulan manusia bisa disebut hizib, tapi secara istilah tidak. Allahu a'lam. Ya, Alhamdulillah. Sepertinya tidak ada lagi yang bertanya. Ya, Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian, kita cukupkan dulu. Insya Allah kita minta kepada Ustadz untuk kira-kira yang ingin disampaikan Ustadz sebagai closing statement. Ya intinya terus kita belajar tambah sakofah kita. Yang benar tambah sakofah itu bukan menjadikan kita makin sombong dengan ilmu kita, tapi menjadikan kita semakin dekat dengan Allah gitu ya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala. Jadi kurang lebih bahasanya beliau itu banyaknya ilmu itu bukan berlomba-lomba semakin banyak hafal gitu ya. Tapi ilmu yang sebenarnya itu adalah ilmu yang bisa menjadikan kita takut kepada Allah. Nah, itulah tujuan kita menuntut ilmu supaya kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semakin menjadikan kita jumawa ya dengan ilmu yang kita tidak miliki. Sehingga ketika nanti kita menyampaikan ilmu lagi, orang tuh bisa menerima pesan positif kita. Karena kalau kitanya udah jumawa duluan, pesan positifnya udah akan hilang. Orang akan bisa merasakan orang ini bisa, nah udah akan diblok duluan sama mereka. Kita perlu keikhlasan, perlu eh, apa namanya tujuan yang benar supaya setiap dakwah yang kita sampaikan itu bisa mengena kepada mereka. Ya, Allahu ta'ala alam. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.